Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi tugas akhir mata kuliah Internet of Things atau biasa disebut IoT. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama saya Ilham Eka Paruda dengan NIM 23115698. Di sini saya melakukan sebuah analisis data yaitu Smart Office. Oke, kita langsung masuk ke bagian A-nya, visualisasi tren kehadiran. Kita langsung ke kodenya aja. Di sini saya menggunakan import pandas sama import matplotlib. Import pandas ini berfungsi untuk pengolahan data, sedangkan import matplotlib ini untuk membuat sebuah visualisasi. Nah, ini load datanya. Di sini ada kode file path. Ini digunakan untuk menyimpan nama file dataset yang berada di penyimpanan lokal. Sedangkan div ini untuk membaca file CSV menggunakan library pandas. Sedangkan ini membaca untuk temnya ada date, hold, ini review brief data, ini print. Ini berfungsi untuk apa? Membaca sebuah div timestamp ini. Ini visualisasinya. Ini sebuah membuat visualisasi. Ini juga visualisasi rata-rata kehadiran per jam. Maka outputnya akan muncul seperti ini. Outputnya ini ada ini tadi output graph data. Ini ada timestamp, from ID, occupancy, temperatur, light, date, hold. Maka outputnya seperti ini. Maka analisis jam sibuknya ini di jam 11.00 atau rata-ratanya 9 orang. Jam sepinya jam 8 di jam 8.00 rata-rata 2 orang. Baik, kita langsung masuk ke bagian B-nya, yaitu analisis korelasi. Sama, kita langsung ke kodenya. Kodenya sama seperti yang di atas. Ini bagian B-nya cuman suruh buat sebuah scatter plot occupancy versus temperatur. Ini sama analisis korelasi, ada version core, German core, dan ada print. Maka outputnya seperti yang ini, hubungan occupancy dan temperatur. Maka dia ini korelasi versionnya ini 0.604. Maka korelasi spermanya 0.597. Di sini ada pertanyaannya, interpretasi dan jawaban pertanyaan 1, apakah semakin banyak orang membuat suhu ruangan meningkat? Iya. Maka jawabannya iya. Berdasarkan scatter plot terlihat tren menaik di mana suhu ruangan cenderung meningkat seiring bertambah occupancy. Hal ini masuk akal secara fisik karena tubuh manusia menghasilkan panas, aktivitas manusia meningkat, beban terma ruangan. Yang kedua itu ada pertanyaan bagaimana kekuatan korelasi occupancy dan temperatur. Yang jelas gunakan patokan umum YouTube. Maka jawabannya ini adalah nilai korelasi integrasi ini 0.0019 sangat lemah, 0.20, 0.9 lemah, dan lain-lain. Maka jawabannya kayak sini. Maka kita kesimpulan ini adalah korelasi occupancy dan temperatur bersifat positif dan berada pada tingkat sedang. Artinya peningkat jumlah orang berkontribusi terhadap peningkat suhu, tetapi bukan satu-satunya faktor atau AC, ventilasi, cahaya, bakti, dan lain-lain. Mungkin seperti itu aja sih yang di bagian B-nya. Maka kita lanjut ke bagian C-nya, rekomendasi efisiensi energi. Kodenya sama, kita menggunakan yang berpandas juga. Ini file path-nya sama juga, cuman bedanya yang di identifikasi jam sepinya sama analisis optimasi lampu. Maka sama ini analisis korelasi occupancy dan temperatur sama rekomendasi berbasis data. Maka outputnya akan muncul seperti ini, statistik rata-rata per jam for
efisiensi, temperatur, AVG like, maka 0 titik-titik ini, maka seperti ini apa ukurnya, maka seperti inilah yang dikeluar. Maka jam dengan efisiensi rendah tuh atau AC bisa diturunkan tuh ada 8, 9, 13, 14, 15, 17 yang akan bisa jadi kalau kita mau menurunkan eh, apa ke AC-nya, maka kita menggunakan ini, maka ini derajatnya berapa, 9. Jam dengan potensi pemborosan lampunya dan korelasi efisiensinya dan temperatur versinya itu ada 0,604. Ini tadi ada yang rekomendasi efisiensi energinya itu adalah berdasarkan analisis data efisiensi, temperatur, dan lain pada dataset Smart Office IoT. Itu diperoleh rekomendasi di efisiensi itu ada 4 ya. Itu ada satu, penggunaan AC diturunkan pada jam dengan efisiensi rendah. Itu adalah penjelasan itu. Hasil analisis menunjukkan bahwa jumlah orang di ruangan berada pada tingkat terendah pada pukul 8.00 dengan 14.00 dan 17.00. Pada jam-jam tersebut rata-rata efisiensi jauh lebih rendah dibandingkan jam kerja inti. Intinya rekomendasi itu pengguna AC sebaiknya diturunkan pada jam-jam tersebut dengan cara menaikkan set point suhu atau mengaktifkan mode hemat energi karena beban panas ruangan relatif kecil ketika jumlah penghuni rendah. Yang kedua itu pengaturan AC berbasis jumlah orang pada jam sibuk. Itu jam sibuk penggunanya terjadi pada pukul 10 sampai jam 12. Maka rekomendasi AC sebaiknya tetap dioperasikan pada jam sibuk. Namun dengan sistem kontrol adaptif berbasis efisiensi sehingga pendinginan ruangan dapat disesuaikan dengan jumlah orang dan tidak terjadi pendinginan terlebih. Yang ketiga tuh pengguna lampu belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan data intensitas cahaya, lampu tetap menyala dengan tingkat pencahayaan tinggi meskipun efisiensi rendah, khususnya pada pagi awal dan menjelang sore hari. Maka rekomendasinya diperlukan penerapan sistem pencahayaan berbasis sensor kehadiran atau pengaturan intensitas cahaya atau dimming otomatis agar lampu hanya menyala optimal saat ruangan benar-benar digunakan. Yang keempat itu ada pemanfaatan data IoT untuk manajemen energi. Itu data efisiensi, temperatur, dan light telah tersedia secara periodik dan menentukan pola penggunaan ruangan yang konsisten antara jam sibuk dan jam sepi. Rekomendasinya itu data IoT tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem manajemen energi pintar yang secara otomatis mengatur AC dan lampu berdasarkan kondisi aktual ruangan, sehingga efisiensi energi dapat ditingkatkan tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Maka kesimpulannya itu efisiensi energi pada ruangan dapat ditingkatkan dengan menurunkan penggunaan AC dan lampu pada jam sepi, serta menerapkan pengaturan adaptif berbasis efisiensi pada jam sibuk. Rekomendasi ini didasarkan pada pola data pengguna ruangan dan hubungan antara jumlah penghuni dan suhu ruangan. Baik, mungkin itu saja yang saya bisa dijelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.